Ada yang merasa memiliki ada kemungkinan darah tinggi atau apa segala macam, atau pernah ketika mengukur tekanan darahnya, oh kok saya agak tinggi. Nah, dekat-dekat deh sama Sapa Indonesia di depan televisi, karena kita sudah kedatangan 2 narasumber yang sangat dekat dengan hipertensi atau tekanan darah tinggi ini. Dan ini sebenarnya harus diwaspadai atau tidak, dan bagaimana kemudian kita menjaganya. Saya bersama Glory akan membahasnya. Ini interaktif. Betul, Anda bisa menelpon ke 5366-1222. Penting untuk kita ketahui karena hipertensi sering disebut sebagai pembunuh senyap. Kenapa begitu? Gejalanya sulit untuk kita deteksi kalau kita tidak memeriksakan rutin tekanan darah kita. Kita sapa langsung narasumber yang hadir pagi hari ini, Dr. Yuda Turana, Ketua Indonesian Society of Hypertension. Selamat pagi. Dari bajunya udah kelihatan yang mana dokter, yang mana enggak kan ya? Dokter Yuda, terima kasih. Dan juga Pak Heru, ini salah seorang penderita hipertensi yang mau sharing, berbagi apa saja yang selama ini sudah dialami. Walaupun hari ini tadi saya sama Glory tanya, Pak Heru gimana tekanan darah pagi hari ini? Normal, wah bagus, wah gitu. Nah, sudah di angka berapa Pak Heru? 135/70. 135/70. Sebelumnya pernah berapa angkanya? Pernah 230. 230 paling tingginya. Makanya dokter saya itu kaget, dokter Nani itu ketua INAISA yang dulu, kaget. Dengan angka itu? Saya nggak kaget, saya nggak merasa apa-apa. Belum tahu gitu ya. Iya. Saya tanya dokter Yuda deh, sebenarnya kita untuk mengetahui angka, seberapa penting sih, dan makna angka ini sendiri apa? Hipertensi ini apa sih? Mungkin yang menarik dulu gini Mbak Glory, kalau misalnya ibarat ada 300 orang nih kumpul, itu sebenarnya sekitar 100-nya itu sebenarnya hipertensi begitu. Pasti begitu. Sekitar 30% prevalensi di Indonesia, kurang lebihnya seperti itu. Nah, kalau 300 ada 100 orang hipertensi. Nah, mungkin angka yang lebih mengejutkan adalah dari 100 orang ini yang menderita hipertensi, itu hanya sekitar 25% yang terdiagnosis betul-betul dia tahu dia hipertensi gitu. Nah, sisanya hampir 60-70% dia nggak tahu bahwa dia hipertensi gitu. Nah, persoalannya apa yang menyebabkan itu, dokter? Karena nggak ada gejala begitu. Hipertensi itu nggak ada gejala gitu. Jadi kalau kita bilang di umum tuh, aduh ini kok tengkuk kita nih tegang, terus kita pusing, itu belum tentu hipertensi. Marah-marah, ini kayaknya nih darah tinggi nih gitu. Bukan juga ya? Produser kami tuh kita pikir darah tinggi semua karena marah-marah terus. Marah-marah tuh kebanyakan uang. Jadi sebenarnya angka berapa yang masuk dalam kategori hipertensi? Jadi seorang dinyatakan hipertensi itu bila kalau waktu diukur, itu tekanan darah lebih dari atau sama dengan 140, dan yang bawahnya tuh lebih dari atau sama dengan 90 gitu. Jadi kalau diukur berulang kok sama 140, 90 bawahnya, itu berarti dia hipertensi. Ya, diukur berulang kok begitu sama, ya tetap ya itu hipertensi gitu. Saya sedikit menitik beratkan tidak ada gejala yang sebetulnya tanda-tanda dininya itu enggak ada. Kalau begitu bagaimana kita bisa mengetahui kalau jangan-jangan saya hipertensi ini? Itu bagaimana kita? Cuma satu caranya dicek. Ukur tekanan darah ya? Meskipun tanpa keluhan gitu. Nanti pas Pak Heru juga sharing 230 pun tanpa keluhan gitu. Dokternya yang kaget, pasiennya tidak. Gitu. Jadi kitanya masih bisa beraktivitas, begitu masih bisa berjalan, berbicara, tidak pusing kepala begitu ya, Pak Heru ya? Boleh cerita dulu awalnya, Pak Heru tahu itu karena memeriksakan rutin atau enggak? Enggak, saya kebetulan memang sudah lama darah tinggi gitu ya. Tapi ya itu, karena saya merasa orang kesehatan kadang-kadang sok tahu, jadi nggak usah periksa lah, atau nggak ada gejala apa-apa. Tapi oleh teman saya, udahlah sekali-sekali periksa, kamu dicek di harapan kita. Gitu. Ya benar, 230. Itu pertama cek tanpa gejala ya, Pak Heru ya? Tanpa gejala, saya berangkat sendiri dari rumah. Gitu. Jadi ya dokternya yang kaget, saya nggak apa-apa kok. Nggak pusing Pak Heru? Enggak, saya bilang gitu. Masih nyopir sendiri, saya bilang gitu. Nah, untuk tekanan darah sudah hampir fatal, 230 ke atas. Itu apa yang bisa terjadi, Dokter Yuda? Ya, jadi yang kita khawatirkan dari hipertensi sebenarnya yang disebut dengan kerusakan organ target gitu ya. Nah, kalau kita bicara misalnya stroke sebagai penyebab kematian kecacatan begitu ya, atau kita bicara jantung sebagai penyebab kematian gitu ya, atau kita bicara ginjal yang harus dialisis, itu sebenarnya faktor risikonya hipertensi gitu. Sehingga WHO menempatkan tuh hipertensi sebagai faktor risiko penyebab kematian sebenarnya. Ini gerbang masuknya berbagai penyakit lain ya. Cuma persoalannya gejala itu timbul saat udah ada stroke, ada masalah ginjal, masalah jantung gitu. Jadi dokter Dino mau bilang nih, kalau sudah ada organ target atau saya menyebutnya organ vital yang kena, itu kebanyakan tuh gara-gara hipertensi itu. Setuju.
Oh. Itu persoalan. Nah, bagaimana kemudian kita sebelum sampai ke organ target Betul. atau organ vital kita kena, Iya. ya kita mengetahui dulu ini mengenai tekanan darah Ya. kita. Betul. Nggak ada cara lain, Ya. rutin mengeceknya. Ya. Kalau orang awam seperti kami ini Ya. merasa tidak ada apa-apa, belum tahu ada Ya. apa-apa, Dicek juga. berapa tuh kita mengecek? Sebulan sekali? Mungkin Atau- pas awal pertama cek dulu. Kita harus tahu dulu tekanan darah kita berapa. Ya kalau Oke. normal mungkin oke lah sebulan sekali. Tetapi Oke. kalau udah mulai wah ini perbatasan nih 135 atau apa, mungkin harus dicek ulang dalam waktu yang dekat. Oh, oke. gitu. Penyebabnya, Dok, sebentar sebelum tanya ke Ya. dari sisi medis, saya Ya. tanya Pak Heru dulu. Silakan. Pola hidup, terus kemudian bagaimana dengan pola makan itu menjadi concern nggak Pak Heru waktu begitu tahu hipertensi? Waduh, jangan-jangan Betul. karena saya sering makan yang Kelalaian asin saya misalnya. itu saya tidak suka sayur. Oh, Buah juga jarang makan. Makannya itu yang bersantan. Biasa kan orang Jawa senengnya Santan. gudeg gitu ya. Udah yang manis-manis lagi gitu. Jadi itu. Jadi ini itu menurut dari Pak Heru ya, Ya, apa yang ya. dilakukan selama ini kurang makan sayur dan santan-santan. Betul. Betul ya, Dokter Yuda ya? Salah satunya. Ya. Penyebabnya itu ya. Nanti kita Oke. pertajam lagi, Dok, mengenai kebiasaan atau habit kita Ya. yang kemudian membuat kita cenderung jadi hipertensi. Tapi di telepon sudah ada Ibu Juleha di Tangerang. Selamat pagi, Bu Juleha. Ya, selamat pagi. Ya, silakan Bu, singkat padat ke Dokter Yuda dengan Pak Heru. Apa yang ingin disampaikan? Ya, selamat pagi, Dok. Ya, pagi Ibu. Iya, saya punya keluhan nih, Dok. Kan kalau pusing nih ya, tiba-tiba aja kayak orang dianuin angin gitu, Dok. Ya. Sama di leher sakit gitu, Dok. Itu gimana, Dok? Oh, oke ya. Ibu Apakah takut itu ini gejala? hipertensi begitu ya? Ya. Iya. Oke, Bu Juleha ditunggu ya. Sebentar lagi iya. kan dijawabnya sama Dokter Yuda dan juga mungkin juga ada pengalaman juga hal yang sama dengan Pak Heru. Usai jeda kami kembali, sekali lagi kami tunggu Anda. Sekarang nih telepon Iya. sambil jeda pariwara. Kami tunggu Anda di 021 53 661 222. Kami segera